Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Perkenalkan, saya Abdillah Kolbisadida, mahasiswa kelas 1A, Pendidikan Bahasa Jepang, angkatan 2020 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai artikel saya yang berjudul Pengaruh Animasi Jepang Terhadap Masyarakat di Indonesia dari Berbagai Sisi. Kita pasti sudah tidak asing dengan yang namanya internet. Nah, bersama dengan arus globalisasi, internet memberikan budaya luar negeri kemudahan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat di Indonesia. Salah satunya adalah anime. Apa sih anime itu? Anime adalah animasi dari Jepang. Kata ini merupakan singkatan dari kata animation dalam bahasa Inggris yang kemudian diserap dan dijadikan bahasa Jepang. Di luar Jepang, kata ini digunakan secara spesifik untuk menyebutkan segala bentuk dan karya animasi yang diproduksi di Jepang. Anime pertama yang mencapai kepopuleran di ranca global adalah Astro Boy, karya Osamu Tezuka pada tahun 1963. Jika dibandingkan dengan anime zaman dulu, anime sekarang sudah sangat jauh berkembang, baik dari segi artistik maupun segi animasinya. Anime masa kini cenderung memiliki kualitas grafik yang jauh berkembang dan mendetail. Sekarang, anime sudah menjadi sebuah bisnis yang menggiurkan bagi orang banyak. Metode penelitian yang saya gunakan untuk penelitian kali ini adalah studi literatur. Data mengenai penelitian ini saya kumpulkan dari beberapa jurnal yang menyangkut topik ini. Selain itu, saya juga menggunakan data dari penelitian yang pernah saya lakukan pada tahun 2016 silam di sebuah pagelaran festival anime di Jakarta. Penyebaran anime di Indonesia itu dimulai pada saat kapan sih? Anime di Indonesia mulai menyebar pada sekitar tahun 1970-an. Televisi Republik Indonesia atau yang biasa kita ketahui dengan nama TVRI berinisiatif untuk menayangkan anime berjudul Wanpaku o Mukashi Kumu Kumu atau yang biasa dikenal dengan nama Kumku. Pada 1987, stasiun televisi swasta RCTI mulai mengudara di Pertelevisian Indonesia. Bersama hal ini, anime perlahan mulai mengudara kembali di Pertelevisian Indonesia. Contoh anime yang membawa pengaruh terbesar bagi generasi 90-an hingga 2000-an adalah Doraemon, karya Fujiko F. Fujio. Masyarakat menerima animasi tersebut dengan sangat baik. Anak-anak pun antusias dan setia untuk menunggu penayangan animasi tersebut di depan televisi kesayangan mereka. Tak yang ketinggalan, pada 1995, Indosiar pun didirikan dan ikut menyiarkan animasi Dragon Ball, karya Akira Toriyama, yang juga tayang pada setiap minggu pagi. Hal yang sangat berkesan bagi generasi 90-an adalah dubbing Indonesia lagu pembuka siaran Dragon Ball. Bertarunglah Dragon Ball dengan segala kemampuannya tanda. Bila kembali dari langit, semoga hidupkan jadi lebih baik. Di era 2000-an, SCTV mulai mengikuti jejak pendahulunya dengan menayangkan animasi Rurouni Kenshin atau yang biasa dikenal sebagai Samurai X karya Nobuhiro Nishiwaki dari Senin sampai Jumat pada pukul 3 sore. Karakter Himura Kenshin yang khas dengan luka berbentuk X di pipinya merupakan ciri khas dari anime ini. Selang waktu berlalu, daftar anime yang masuk ke Pertelevisian Indonesia juga mulai bertambah, seperti Let's Go, Hamtaro, Crayon Shinchan, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Digimon Adventure, Detektif Conan, Inuyasha, Ninja Hattori, dan Pokemon. Anime-anime ini tayang di berbagai saluran televisi Indonesia, mau itu swasta maupun negeri, dengan jam tayang yang beragam pula tentunya. Generasi tahun 90-an penggemar anime pasti familiar dengan penayangan anime secara maraton di stasiun televisi Indosiar dan RCTI pada hari Minggu pagi tentunya. Yang biasanya itu dimulai dengan animasi Ultraman pada pukul setengah 7 pagi hingga waktu siang hari tiba. Namun dibandingkan dengan judul-judul tadi, serial animasi yang paling laris di televisi Indonesia adalah Naruto, karya Masashi Kishimoto. Anime ini mulai mengudara di stasiun Trans TV dan berubah ke GTV. Kesuksesan Naruto di Pertelevisian Indonesia dapat dilihat dari penayangannya yang masih ditayangkan hingga saat ini. Indonesia sendiri dinilai sebagai salah satu negara yang mengkonsumsi anime dan budaya Jepang secara besar. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya acara berciri Jepangan. Tidak hanya acara Jepangan berciri hiburan, banyak juga festival berciri Jepangan yang biasa diselenggarakan oleh siswa-siswi sekolah menengah atas atau mahasiswa-mahasiswi universitas. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai ajang pertukaran budaya antara Jepang dan Indonesia.
Beberapa contoh acara berciri di Jepangan yang populer di masyarakat Indonesia adalah Anime Festival Asia atau yang biasa disebut dengan AFA, Enichishai, Gelar Jepang UI, Comic Frontier, dan lain sebagainya. Pada tanggal 17 September 2016 silam, saya berkesempatan untuk mengikuti acara di Jepangan yang terbilang besar di Indonesia, yaitu Anime Festival Asia di Indonesia, yang biasa juga dikenal sebagai AFA ID. Event tersebut berlokasi di G-Expo, Kemayoran, Jakarta Utara. AFA ID berfokus kepada pagelaran anime dan pop culture Jepang. Runtutan acaranya pun diisi dengan berbagai kolaborasi public figure ternama, showcase anime, creator stage, dan lainnya. Penggemar anime di Indonesia sudah banyak, maka dari itu tidak heran jika event tersebut sangat ramai dikunjungi. Event ini saya bilang event besar karena penyelenggaranya membawa penyanyi terkenal dari Jepang ke Indonesia. Tentu saja harga yang ditawarkan juga tidaklah murah. Untuk membeli tiket VIP, pengunjung harus merogoh koceknya hingga 1 juta rupiah. Selain AFA ID, ada juga festival bernama Enichishai yang dilaksanakan setiap tahun di Little Tokyo Blok M Square, Jakarta Selatan. Berbeda dengan AFA ID, Enichishai berfokus dalam bidang kebudayaan Jepang. Sebelum mengemukakan pengaruh yang anime bawa terhadap suatu individu, kita harus tahu dulu apa sih penyebab individu suka terhadap anime. Nah, ini ada beberapa alasan ya. Pertama, eskapisme. Eskapisme adalah pengalihan mental di mana kita menghindari kenyataan dan menenggelamkan diri kepada berbagai bentuk hiburan, seperti musik, film, dan acara televisi. Hal ini dapat diartikan bahwa menonton anime dapat menjadi sebuah jalan untuk melarikan diri secara sementara dari semua masalah kehidupan di kenyataan. Kedua adalah ketergantungan. Ketergantungan adalah suatu kondisi mental di mana individu merasa sangat melekat dengan sebuah substansi atau kegiatan tertentu. Contohnya obat, alkohol, perjudian, dan tentu saja dapat berkaitan juga dengan acara televisi. Anime dapat bersifat adiktif bagi banyak orang, terutama remaja. Anime bisa menjadi penyemangat hidup bagi seseorang. Sama seperti pecandu dalam kategori lainnya, orang yang sudah kecanduan menonton kartun Jepang tidak akan bisa menjalani hidup dengan tenang jika tidak menonton anime. Apalagi jika diminta untuk berhenti menonton anime. Anime tersebar dalam berbagai genre. Individu bisa saja menyukai anime hanya karena ia menyukai suatu genre, misalnya aksi. Ada juga yang menyukai anime karena metode penggambarannya. Ada juga yang menyukainya sebagai salah satu gerbang untuk mempelajari budaya dan Jepang itu sendiri. Semakin banyak anime yang mereka konsumsi, semakin banyak pula pengaruh yang timbul terhadap individu tersebut. Pengaruh anime terhadap perilaku seseorang itu bisa dilihat dari dua sisi. Salah satu contoh positifnya adalah peniruan suatu karakter yang membawa seorang individu ke arah positif pula. Selain itu, anime juga dapat digunakan sebagai metode pembelajaran untuk mempelajari budaya Jepang dan Jepang itu sendiri. Anime juga dapat menimbulkan rasa untuk semangat beraktivitas. Contoh nyatanya adalah banyaknya komikus muda di Indonesia yang sekarang mulai bersaing dalam pasaran komik di Indonesia juga. Sama seperti pembuatan karya seni lainnya, komikus dapat menjadikan karya orang lain sebagai suatu inspirasi untuk menciptakan karya mereka sendiri. Selain itu, individu juga dapat menumbuhkan sisi kreatif mereka. Contohnya dengan membuat perlengkapan menyerupai suatu karakter anime untuk keperluan cosplay. Anime juga dapat digunakan sebagai wadah bersosialisasi dengan penggemar anime lainnya di sebuah forum diskusi, media sosial, atau organisasi tersendiri. Selain pengaruh-pengaruh positif tadi, ada juga pengaruh yang tidak kalah pentingnya, yaitu di bidang pendidikan. Seseorang bisa tertarik untuk belajar bahasa Jepang karena mengonsumsi anime. Rasa penasaran terhadap bahasa yang ia dengar setiap hari ketika menonton anime dapat menimbulkan niatnya untuk mempelajari bahasa tersebut lebih lanjut. Ada sesuatu yang dinamakan sebagai Japanese Language Proficiency Test atau yang biasa dikenal sebagai JLPT. Sama seperti TOEFL dalam bahasa Inggris, JLPT merupakan tes untuk menguji kemampuan seseorang dalam bahasa Jepang. JLPT terdiri dari 3 sisi ujian, yaitu ujian tata bahasa, membaca, dan juga mendengar. Dengan sering menonton anime, telinga konsumen akan dimanjakan dengan tata bahasa dan kosakata bahasa Jepang yang nantinya akan memudahkannya dalam JLPT. Siapa sangka dengan menonton anime secara berkala dalam jangka panjang dapat memudahkan seseorang untuk mempelajari bahasa Jepang itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong, ada juga nih sebuah penelitian yang menarik soal hal ini. Fatmawati Jafri dalam penelitiannya mengenai perubahan motivasi pembelajaran bahasa Jepang di Indonesia mewawancari 5 orang mahasiswa. 1 orang tidak tertarik pada budaya Jepang dan 4 orang lainnya memiliki ketertarikan pada budaya Jepang. Ia menyimpulkan bahwa terdapat 2 pola perubahan motivasi pembelajar, yaitu perubahan ke arah kemunduran dan ke arah kemajuan. Salah satu mahasiswa yang mengalami perubahan ke arah kemajuan mengatakan bahwa saat motivasi belajarnya menurun, dia harus menemukan cara belajar yang cocok untuk dirinya sendiri. Kemudian atas saran teman-temannya, ia mulai mempelajari bahasa Jepang tidak hanya dari buku pegangan perkuliahan, tetapi juga menemukan berbagai media seperti dorama, anime, dan manga, atau lagu, dan berita dalam bahasa Jepang.
Dengan cara itu, ia menemukan cara belajar yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan kemampuan bahasa Jepangnya hingga akhirnya berhasil lulus ujian kemampuan bahasa Jepang level N3. Sama seperti hal-hal lainnya, anime juga memiliki pengaruh buruk terhadap kehidupan seseorang. Contoh paling seringnya dapat ditemukan dalam pribadi individu yang rela menghabiskan banyak uang untuk berfoya-foya demi membeli merchandise anime kesukaannya. Anime jika tidak dikonsumsi dengan baik dapat menjadi salah satu hal yang sangat menyiksa waktu seseorang. Perilaku binge watching juga dapat dihasilkan dari konsumsi yang berlebih. Hal-hal ini diakibatkan oleh adiksi yang telah diderita oleh seseorang. Walau dirasa sepele, segala sesuatu yang menyebabkan adiksi tidaklah baik bagi penderitanya. Nah, karena itu, setiap individu wajib memiliki sikap selektif dalam mengonsumsi anime. Mereka harus tahu mana yang dapat dikonsumsi, mana yang baik diserap, dan mana juga yang tidak. Karena dalam anime sendiri, budaya Jepang itu tidak selalu dapat diimplementasikan dalam budaya Indonesia juga kan. Arus globalisasi itu nggak akan pernah bisa dihentikan, tapi bukan berarti pengaruh buruk yang dibawa oleh globalisasi itu dapat merajalela. Perilaku selektif dalam menghadapi globalisasi adalah kunci untuk terhindar dari pengaruh negatif dan memperbaiki diri dengan pengaruh positif yang dibawa oleh arus globalisasi tersebut. Kesimpulannya, anime mungkin hanyalah sebatas karya animasi di mata masyarakat awam yang berfungsi tidak lebih sebagai hiburan di waktu senggang. Namun, anime memiliki banyak manfaat positif lainnya. Anime bisa dijadikan sebagai wadah untuk berkarya, khususnya dalam bidang seni komik ataupun bidang animasi. Selain itu, anime juga dapat menimbulkan rasa ingin tahu seseorang terhadap bahasa Jepang dan dapat memicu mereka untuk mempelajari bahasa Jepang lebih lanjut hingga ke jenjang perguruan tinggi. Tapi ya, pengaruh buruknya, anime dapat menimbulkan perilaku berfoya-foya. Tapi, hal ini dapat diatasi dengan perilaku selektif setiap konsumennya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe ke channel 1A untuk menyaksikan video-video lainnya. Sampai jumpa. ANS